wali Kepala, hakim iya. yaitu adalah harus kepala Harus KUA. kepala KUA. Jadi tidak bisa yang lain. Nah, itu administrasinya belum diurus perceraiannya. perceraian, tidak Ya ada. ngebet tuh pengen nikah. Nah. Nih, saya rasa ini info yang sangat penting. Termasuk saya sendiri baru tahu tuh ada persyaratan baru. Nah, bagi siapa saja yang mau menikah, simak video ini agar tahu persyaratan terbaru apa untuk mendaftar nikah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Hanif di channel Nif Channel. Nah, channelnya Bang Hanif. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbincang dengan kasih pelayanan yaitu Pak Epeng Effendi. Nah, kita akan ngomongin soal nikah. Nah, bagi yang penasaran, yuk kita lihat bagaimana perbincangan kami. Yang pertama, silakan perkenalkan diri, namanya siapa, bagian apa. Nama saya Epeng Effendi sebagai kasih pelayanan di Desa Keramat Laban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Nah, di desa Pak Epeng berapa lama bekerja di desa, menjadi apakah dulunya langsung kasih pelayanan atau memang kasih apa dulu gitu? Awal masuk desa tahun 2012 itu sebagai kasih kesejahteraan, membawahi atau membidangi lembaga-lembaga yang ada di desa seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya. Dan pada tahun berikutnya 2014 menjadi kasih pelayanan dengan bidang garapan, yaitu tetap kegiatan-kegiatan yang ada di desa, Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi dulu Pak Epeng ini adalah kepala seksi kemasyarakatan. Nah, sekarang sejak tahun 2019 ya berubah menjadi kepala seksi pelayanan. Sebetulnya kerjanya sama, tupoksinya sama, hanya pergantian dari nama kemasyarakatan ke pelayanan, itu aja. Nah, soal nikah nih, teman-teman yang mungkin saja merencanakan nikah atau yang sebentar lagi menikah, begini nih, kita akan tanya sebetulnya syarat apa saja yang harus disiapkan bagi muda-mudi nih yang mau nikah. Misalkan kita bawa apa dulu prosesnya, dari RT kah atau warga langsung ke desa kah, membawa apa aja, silahkan ke depan. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan itu pertama dilihat dari usia dulu. Ada peraturan tentang pernikahan. Jadi untuk usia perempuan itu minimalnya 19 tahun. Nah, untuk perempuan tuh 19 tahun tuh. Nah, kalau untuk laki-laki itu 23 tahun. Nah, itu batas minimal usia. Kalau dulu memang dilihat dari 17 atau 19 tahun, tapi sekarang berarti ada peningkatan umur ya? Ada peningkatan umur karena ada beberapa hasil penelitian bahwa nikah di bawah umur itu sangat besar sekali dampaknya. Rentan resiko dalam kehamilan, terus kelahiran dan lain sebagainya. Psikologis ya. Nah, terutama psikologis. Dan banyak fakta di sini yaitu perceraian. Makanya nggak aneh kalau masih muda sudah jadi janda. Ya itu berarti salah satu faktor kenapa usia. Wanita masih muda masih bahenol gitu ya. Tapi sudah punya anak gitu kan. Nah, mungkin salah satunya adalah pernikahan dini, pernikahan di bawah umur atas peraturan dari KUA. Nah, Pak Epeng, kalau berbicara umur, faktanya ada yang menikah tapi umurnya di bawah aturan gitu. Mengapa mereka tetap bisa nikah? Apakah ada persyaratan lain yang bisa ditempuh dan mereka bisa menikah? Ya, ini di masyarakat memang sering terjadi. Cuman tadi itu kadangkala salah persepsi. Masyarakat menyangkana bahwa itu dihalang-halangi ataupun sebetulnya nikah itu silakan karena ada walinya yang menikahkan. Cuman karena ada urusan dengan administrasi negara itu tadi itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, jadi kalau yang di bawah umur
itu nikah, silahkan yang menikahkan itu walinya, tetapi tidak mendapatkan buku. Tapi kalau nanti mengurus, kalau nanti ingin mendapatkan buku itu harus mengurus dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Oh, berarti tetap silahkan menikah, Silahkan menikah. secara ya keluarga lah, Ada bagaimana keluarga. itu menikah dengan sah secara Islam, kalau agama Islam, tapi tidak tercatat di KUA. Nah, kalau mau tercatat nanti mungkin setelah umurnya masuk, Ya. setelah umurnya masuk baru bisa diproses. Nah, kita ngomongin nikah nih, tapi persyaratannya kita belum singgung, Bapak. Nah, apa aja nih yang disiapkan nih? Yang pertama, step by step. Ya, persyaratan untuk menikah yang pertama adalah fotokopi. Oh, belum, bukan calon. Bukan calon Oh, dulu. kalau syarat itu Oh. harus ada calon. Takutnya nanti ada yang mau nikah tiba-tiba bawa kayak gitu, calonnya nggak ada. Administrasi, secara administrasi. Nah, tetap harus ada rukun dan syaratnya kan. Nah, ini syaratnya. Iya. Syarat secara administrasi. Intermezzo aja tadi. Iya, terima kasih. Syarat secara administrasi. Iya. Pertama adalah sediakan fotokopi KTP 1 lembar. Fotokopi 1 lembar Si masing-masing. calon. Iya, si calon. Hmm. Calon suami atau calon itu. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Ya. Makanya si calon ini harus punya harus masuk data di kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi ijazah terakhir. Yang keempat, fotokopi akte kelahiran. Itu 1 lembar. Iya. Ditambah dengan pas foto ukuran 2x3, 3 lembar. 3x4, 2 lembar. 4x6, 2 lembar. Ditambah lagi meterai 2 lembar yang harganya 6.000. Tray 6.000. Meterai itu untuk pernyataan belum menikah dan juga sekarang zamannya COVID, jadi bebas Oh, bebas berarti dari COVID. khusus di masa pandemi ini ada Ya. aturan yang ditambah. Ada Bebas aturan yang ditambah. Pernyataan kesehatan bahwa dirinya Ya, bebas dari COVID. Oh iya. Gitu. Ada meterainya yang 6.000. Berarti ada aturan khusus nih di Ada 2020 nih. aturan Nah, khusus. ini yang menarik nih. Nah, tadi pas fotonya itu ukuran berapa dan warna apa belakangnya? Nah, backgroundnya itu warna merah. Warna merah. Oh. Backgroundnya warna biru. Oh, ternyata warna biru. Karena teman-teman. merah mah harus untuk kerja. Oh iya. Untuk pernikahan backgroundnya warna biru. Ya. Dan ukurnya tadi itu 2x3, 3 lembar, 3x4, 2 lembar, 4x6, 2 lembar. Itu untuk syahadah dan juga untuk di buku nikah. Oke. Nah, itu persyaratan administrasinya. Setelah warga nih atau siapa pasangan yang mau menikah datang ke desa mengurus, langsung datang ke KUA ya. Seharusnya jangan si yang mau menikah, karena kita punya yang di bawah yaitu RT RW. Oh iya, kita Silakan andalkan RT warga RW gitu ya. datang ke RT RW. Hmm. Si pengantin dan saja, gak usah ngurus-ngurus masalah itu. Berarti pengantin itu calon nih memberikan persyaratan kepada RT. Ke RT, Oh. karena kita kan punya Punya RT gitu ya, punya yang itu RT. kita Masyarakat. jalankan tugas dan fungsi. Jadi teman-teman persyaratan kalian yang udah punya nih ke RT dulu datang. Nanti biar RT yang ke desa mengurus Nah, NA. NA itu numpang nikah ya? Kalau itu untuk laki-laki. Dan berarti- persyaratannya begini. Kalau untuk calon warga kita ini perempuan, maka dia harus nunggu NA dari pihak laki-lakinya. Dari mana dia asal? Ya. Oh. Syaratnya sama seperti yang tadi saya sebutkan. Syaratnya mah yang tadi disebutkan, ya, tidak beda. Nah, jadi kalau yang warga kitanya nih yang mau nikah perempuan, maka dia harus nunggu dulu NA dari pihak laki-laki dengan syarat yang tadi di atas disebutkan sama. Oke. Nah, baru itu diserahkan ke Pak RT. Nah, Pak RT lah yang kesana kemari yang mengurus. Sementara pengantin duduk manis aja dulu. Nah, kalau yang ke KUA apakah masih RT atau sudah Itu pihak? dipenangani oleh kasih pelayanan. Oh, berarti langsung. dari RT menerima berkas dari calon yang nikah. Nah, RT tersebut membawa ke desa mengurus administrasi. Nah, nanti kasih pelayanan ini tugasnya adalah ke KUA. Setelah itu ada tuh yang dinamakan dengan suscatin. Ya. Kalau itu sudah didaftarkan, maka nanti tugas kasih pelayanan itu menghubungi kepada RT lagi dan memberitahukan tentang
jadwal suscatin dan ini wajib diikuti Iya. untuk pembekalan calon pengantin. Nah, di sana nanti ada di masukan-masukan atau nasihat-nasihat dari Pembekalan pernikah ya bahasanya. dan itu dapat syahadah dan itu wajib diikuti. Iya. Kalau tidak salah nih, ada yang menikah mau datang jadwal sustatinnya tuh mau ada pembekalan pranikah. Katanya harus membawa Quran. Apakah benar itu? Betul. Salah satu syaratnya adalah membawa Quran karena untuk apa? Akan disumbangkan ke musola-musola dan masjid-masjid atau pondok pesantren yang membutuhkan. Jadi itu infak dari calon pengantin ini. Begitu. Jadi teman-teman jangan lupa tuh bawa Al-Quran. Nah biasanya pengalaman saya ini Quran baru. Al-Qurannya baru dan bukan Al-Quran kecil, Al-Quran yang standar yang biasa ada di pengajian-pengajian biar terlihat gitu. Tidak melihat mahal dan murah, yang penting baru dan bagus gitu. Nah itulah teman-teman bincang-bincang dengan Pak Kasih Pelayanan mengenai soal nikah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ini pengalaman di lapangan, di masyarakat itu diantaranya adalah masalah wali. Wali karena kita tidak menutup mata masyarakat kita dengan kehidupan yang modern ini, sehingga banyak anak yang mencari walinya. Oh gitu. Menikah. Ya, sehingga para tokoh agama ataupun para kiai tidak untuk menikahkan, nggak mau untuk menikahkan, ya bukan nggak mau ya, tapi mungkin tadi itulah Khawatir hati-hati bermasalah. Sehingga kami dari KUA itu ada, bukan ini ya, tapi dari KUA harus ada surat pernyataan permintaan wali. Itu biasa nanti yang akan menikahkannya kepala KUA. Oh iya. Jadi bagi masyarakat di kita yang memang ada orang tua atau nasab dari calon perempuan ini tidak tahu rimbanya, itu tidak tahu di mana ada keberadaannya walinya, itu. Nah maka wali hakim lah yang mewakilkan gitu sebagai wali hakim. Akhirnya yang menikahkan itu wali kepala, hakim, iya. Yaitu adalah harus kepala KUA. Jadi tidak bisa yang lain. Nah itu harus kepala KUA. Nah, bagi teman-teman yang nikah ternyata calon istrinya nggak tahu bapaknya di mana, nggak tahu adiknya di mana, yang laki-laki yang menjadi wali untuk menikahkan saudara sebapak, tidak ada nih datanya, tidak ketemu. Bisa ditempuh dengan memohon pengajuan wali hakim kepada KUA di atas materai 6.000 katanya. Nah nanti di desa mungkin bisa membantu membuatkan pernyataannya ya, bisa dibuat. Dan satu lagi masalah yang ada di masyarakat kita adalah dia sudah menikah tapi sudah cerai. Nah itu kadang-kala dia pingin punya buku lagi, sementara sudah menikah tapi bercerai, mau nikah lagi, pengen punya buku. Berarti administrasinya belum diurus perceraiannya, dia ngebet tuh pengen nikah. Gitu. Makanya dituntut untuk menjalankan atau untuk sidang ke pengadilan tentang gugat cerai. Iya. Nah, sebelum mendapatkan akta cerai, maka tetap dia tidak bisa dinikahkan secara agama atau secara negara, pemerintah. Oh iya, terkait dengan sengketa pernikahan. Iya. Takutnya nanti ketika kalau menikahkan ada yang menggugat. Itu. Kecuali kalau si suami ataupun calon istrinya ini meninggal. Oke. Kalau meninggal itu kartu kuning atau surat keterangan kematian dari desa. Memang itu salah satu cerai alami itu ya. Nah, kalau karena meninggal salah satu calonnya. Gimana Pak? Coba. Nah, sementara masyarakat tadi itulah kami himbau kepada masyarakat untuk menikah secara negara. Iya. Secara agama itu sah, secara negara ya bisa sah dan tercatat. Dan resmi gitu ya. Ya resmi, juga kemanfaatannya itu nanti ke mana-mana. Biar ngurus kakaknya, ngurus akte lahir anak, nah gitu.
Baik, terima kasih Pak Peng perbincangan kali ini soal nikah nih. Saya rasa ini info yang sangat penting. Termasuk saya sendiri baru tahu tuh ada persyaratan baru. Nah, bagi siapa saja yang mau menikah, simak video ini agar tahu persyaratan terbaru apa untuk mendaftar nikah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.